menjelang transisi pelantikan ini masih saja ada segelintir orang yang terus berusaha memprovokasi atau membuat narasi-narasi yang akan memecah belah anak-anak bangsa, yang menyampaikan kita siap asah golok, asah celurit, asah pisau, apa-apaan ini negara apa ini. Semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada. Saudara, takbir, takbir, takbir. Kurang apa demokrasi di Indonesia ini Pak Jokowi selama ini? Diam, 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 selalu diam. Tapi kan pendukungnya, rakyatnya kan tidak mungkin diam seperti itu. Anak-anak bangsa ini sudah resah diadu-adu domba seperti ini, yang ngajak ngasah golok seperti itu. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara. Saudara, laskar Islam, siapkan pasukannya. Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah. Saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Mereka bicara kakeknya bisa memadamkan api, ya saya diam, kita diam. Bisa bilang jari naik turun sehari 70 kali langit, kita diam. Bisa mengundurkan pesawat yang sudah jalan, kita pun diam. Tapi kalau mau mengusik persatuan dan kesatuan bangsa, anak-anak bangsa, kita tidak bisa tinggal diam. Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati, sudah. Setuju? Setuju. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saya sampaikan bahwasanya si Profesor Amin Rais yang terus mengoceh itu suruh stop itu mengocehnya. Jokowi itu melakukan 5 macam kejahatan. Jadi pertama itu kejahatan politik. Dia telah menjurbalikkan konstitusi dan demokrasi secara semena-mena. Kedua, dia melakukan kejahatan sosial, yaitu dia menghina rakyat dan memuliakan kapital. Dia menginjak-injak rakyat dan dia menyembah kepada para pemilik modal. Dia selalu memfitnah dari dulu. Sekarang kita tidak perlu banyak omong. Kalau orang banyak bohong, banyak omong itu tidak bagus. Profesor sudah profesor tapi terus membuat gaduh. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Dia meminta kepada para ulama itu, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Ya memang enggak, 2 bulan, 20 bulan kemudian. Artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Itu. Buktikan dulu kalau dia memang benar, dia pernah berjanji jika Pak Jokowi jadi presiden akan engklek dari Jogja ke Jakarta. Udah itu buktikan dulu. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek, ya. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Itu. Terus saya menyampaikan juga kepada Roy Suryo, jangan merasa paling hebat. Menyampaikan itu pasukan bawah tanah, pasukan bawah tanah. Ya memang kita ini lahir dari tanah, hidup di tanah,
makan dari tanah, tidak usah bersikap sombong. Saya tunggu laporan atau kata tidak lanjut dari pasukan bau tanah. Ya. Masih pasukan bau tanah, ya gitu. Bukan bawah tanah. Kalau bawah tanah kan di atas tanah. Ini udah bau tanah ya, kayak yang mau dipendem jeru tadi, ya gitu. Jadi bau tanah. Nanti kalau dipanggil Bareskrim, ya datang dengan gentle, jangan hanya menyampaikan saya punya bukti. Ya nanti buktikan. Dan proses di laporan itu ada proses. Ini bukti Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Kalau cawe-cawe dari dulu sudah ditapuk itu mulutnya. Karena idealnya dialah yang harus menyampaikan dulu bahwa karena melaporkan saya dan saya katanya dilaporkan menghina lambang negara. Sekali lagi saya katakan, baca lagi, sekolah lagi ya, jangan seperti Fufu Fafa ya. Fufu Fafa kan nggak pernah baca, bacanya cuma komik ya. Ingat, Pas Bata tidak akan tinggal diam. Kalau ada yang mau mengusik-usik daripada pemerintahan yang sah Pak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ke Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka, kita siap dan tidak perlu diperintah, kita akan yang menjadi garda depan untuk mengawal beliau. Siapkan diri, siaga 1, habisi mereka, siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Mendesak Mabes Polri untuk segera tangkap Roy Suryo yang diindikasi memecah belah, melempar isu adu domba, dan itu sudah dilaporkan sama Sekjen Pasbata Pusat Haji Sri Kuntoro Budianto Notonegoro. Jadi sekali lagi kita tunggu dan semoga justru dengan pemeriksaan dari Bareskrim ya, Bareskrim nanti harus meneliti akun itu dan kemudian diungkap sesuai dengan temuan BSSN. Laporkan di Bareskrim, tinggal menunggu saja nanti kelanjutannya seperti apa. Kalau ada panggilan ya kita berharap jadilah laki-laki yang gentle. Apa yang dia sampaikan ya harus kita dibuktikan. Untuk lain-lain kita sifatnya mengingatkan, jangan membuat gaduh, karena yang jelas-jelas membuat gaduh sekali itu adalah Roy Suryo terkait itu Fufafa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media semua yang saya hormati dari seluruh negeri, di sini saya menyampaikan pers conference terkait kondisi saat ini, bahwasannya menjelang transisi pelantikan ini masih saja ada segelintir orang yang terus berusaha memprovokasi atau membuat narasi-narasi yang akan memecah belah anak-anak bangsa. Saya sampaikan di sini, jangan sekali-kali mengusik atau mengotak-atik atau mengotak-kotakkan anak-anak bangsa untuk kepentingan segelintir orang dan untuk kepentingan mereka sendiri. Saya sampaikan bahwasanya si Profesor Amin Rais yang terus mengoceh itu suruh stop itu mengocehnya. Dia selalu memfitnah dari dulu. Sekarang kita tidak perlu banyak omong. Kalau orang banyak bohong, banyak omong itu tidak bagus. Profesor sudah profesor tapi terus membuat gaduh. Buktikan dulu kalau dia memang benar. Dia pernah berjanji jika Pak Jokowi jadi presiden akan engklek dari Jogja ke Jakarta. Udah, itu buktikan dulu. Itu dari situ sudah bisa kita melihat bagaimana omongan-omongan dia. Dan dia sering memfitnah terus itu, memfitnah, tidak ada bukti. Padahal Al-Quran jelas, al-fitnatu asyadu minal khotli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau membunuh satu orang ya sudah satu orang yang terbunuh. Tapi kalau fitnah itu memecah belah anak bangsa.
Ini yang tidak boleh nih. Seperti ini yang harus kita garis bawahi. Masa transisi ini kita buat adem. Pasbata ini adalah pasukan yang sebetulnya tidak ingin tampil kita itu ada, tapi melihat kegaduhan seperti ini kita sebagai anak bangsa sangat resah. Mau diobok-obok, mau dibentur-benturkan, bahkan ada yang menyampaikan kita siap asah golok, asah celurit, asah pisau, apa-apaan ini negara apa ini, kurang apa demokrasi di Indonesia ini Pak Jokowi selama ini, diam, selalu diam. Tapi kan pendukungnya, rakyatnya kan tidak mungkin diam seperti itu. Terus saya menyampaikan juga kepada Roy Suryo, jangan merasa paling hebat menyampaikan itu pasukan bawah tanah, pasukan apa itu namanya, bawah tanah. Ya memang kita ini lahir dari tanah, hidup di tanah, makan dari tanah, tidak usah bersikap sombong. Nanti kalau dipanggil Bareskrim ya datang dengan gentle, jangan hanya menyampaikan saya punya bukti, ya nanti buktikan. Dan proses di laporan itu ada proses. Ini bukti Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Kalau cawe-cawe dari dulu sudah ditapuk itu mulutnya. Jadi kita menyampaikan transisi ini harus kita jaga, transisi yang baik. Anak-anak bangsa ini sudah resah diadu-adu domba seperti ini. Kalau bicara apa itu yang ngajak ngasah golok seperti itu, mereka bicara kakeknya bisa memadamkan api, ya saya diam, kita diam. Bisa bilang jari naik turun sehari 70 kali langit, kita diam. Bisa mengundurkan pesawat yang sudah jalan, kita pun diam. Tapi kalau mau mengusik persatuan dan kesatuan bangsa, anak-anak bangsa, kita tidak bisa tinggal diam. Saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, utamanya anak-anak muda, bersikaplah cerdas. Kita harus memakai akal dan pikiran yang jernih. Jangan mau diadu domba, jangan terus kita dijadikan bahan-bahan untuk kepentingan sekelompok orang yang tidak bisa move on daripada kekalahan. Kita ini harus bisa bersatu padu dalam masa transisi ini. Kita berharap rakyat Indonesia tetap tenang, tidak terpengaruh oleh provokasi. Dan saya sampaikan sekali lagi, ingat, Pasbata tidak akan tinggal diam. Kalau ada yang mau mengusik-usik daripada pemerintahan yang sah Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ke Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, kita siap dan tidak perlu diperintah, kita akan yang menjadi garda depan untuk mengawal beliau. Mungkin hanya itu, teman-teman lain akan memberi statement. Silahkan. Yang pasti saya ingatkan sekali lagi, Pasbata ini pasukan yang tidak ada bohir-bohirnya, yang tidak ada dibilang ada yang bohiri, ada yang biayai, tidak ada. Kita ini semua adalah benar-benar rakyat, anak bangsa yang punya tanggung jawab untuk membuat seluruh anak bangsa jadi tahu damai, aman, tentram. Dan kita bekerja juga tenang, tidak mudah diprovokasi oleh segelintir orang. Mungkin dari teman lain akan bisa menambahi, silakan. Dari ini saya perkenalkan di sini semua. Ini ada yang dari Banyumas, ada yang dari Cilacap, dari ini kumpul semua ini. Perwakilan ini ada sekretaris wilayah, ada ketua hari. Tidak main-main dalam menjaga keutuhan. Main rimba seperti itu apa? Kita punya hak untuk menjaga
Amin Rais, karena dia sudah lansia, bisa dikatakan jumbo karena usia sudah tua. Banyak-banyaklah istighfar Mbah Amin Rais, karena jenengan sudah waktunya untuk beristirahat dengan penuh. Hanya itu yang saya sampaikan. Salam hormat buat Mbah Amin Rais. Matur nuwun. Oke rekan-rekan, saya sambung ya. Nama saya Sugeng Santoso. Oke, waktu tahun 98 kami sangat hormat sama beliau, menghargai. Tapi sekarang nuwun sewu, mas-mas dan mbak sekalian, tidak layak orang seusia beliau itu ngendikani mencela-mencele. Istilah Jawa itu koyok durno. Durno itu mintanya diapain itu kira-kira, mas-mas? Kemudian berikutnya untuk Mas Roy Suryo, kami pernah bareng pada suatu tempat dan kami sangat salut sama Mas Roy Suryo. Tapi dengan statementnya yang sekarang ini, yang pembuktiannya belum jelas, kami sangat kecewa. Kalau ingin kami hargai, kami hormati, kembalilah kalian ke jalan yang benar. Begitu juga dengan Mas Refri Harun. Sempat saya subscribe karena saya suka sama beliau waktu itu. Perjalanannya begitu saya ikuti, isi dari podcast-podcastnya itu selalu provokasi, selalu memecah belah anak bangsa. Untuk itu warning untuk beliau-beliau yang termasuk juga senior kita, senior kami, Mbah Amin Rais. Kalau ingin dihargai, mohon kembali ke jalan yang benar, sehingga kami anak bangsa akan tetap menjaga nama baik beliau, nama baik senior-senior kami. Terima kasih. Ya, selamat siang. Jadi kita murni dari gerakan rakyat untuk siap mengawal transisi pemerintahan. Diperintahkan DPP kita sudah ya, diri biar semangat. Izin teman-temannya Danang Heri Subiantoro, dan kebetulan di sini saya sebagai ketua harian Paspatas Jawa Tengah. Isi kepala. Jadi yang bisa menyampaikan isi kepala itu tidak hanya Mas Roy Suryo, juga Pak Amin Rais. Beberapa waktu lalu kami di pinggir sungai sudah menyatakan apa itu namanya, jenenge nek cara Jawa ki mendesak Mabes Polri untuk segera tangkap Roy Suryo yang diindikasi memecah belah, memberikan atau melempar isu adu domba, dan itu sudah dilaporkan sama Sekjen Pasbata Pusat Haji Sri Kuntoro Budianto Notonegoro. Di dalam kesempatan ini sebetulnya kami mau ke Jakarta, sudah siap pasukan kita se Jawa Tengah. Cuman karena melihat situasi dan kondisi, kita mengundang teman-teman media. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya lihat tadi saya di ini tuh 42 media. Itu. Terima kasih sekali. Ini sebagai corong, penjaringan sebagai corong masyarakat, sebagai corong warga yang pengen negara ini tentrem, tidak diadu domba oleh sekelompok atau orang. Nek memang beliau punya kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin, tunjukkan. Ojo omong-omongnya nggon media. Media dibalas media, selesai. Tapi masyarakat kita tuh sekarang sudah nggak bodoh lagi, semuanya di media. Ini yang menjadikan gaduh. Jadi kami Pasbata Jawa Tengah memohon kepada Kabareskrim untuk segera menindaklanjuti laporan dari Pasbata Pusat. Pertama. Terus yang kedua, kami Pasbata
Jokowi siap mengawal masa transisi ini dalam situasi yang kondusif, yang aman. Ojo ditabrak-tabrak antar anak bangsa kita. Ampun dibentur-benturkan dengan isu-isu yang sekiranya ini akan menjadi embrio pemecah belah bangsa. Kami wong desa, kula wong desa sing urip yang pinggir kali pengennya tentrem. Pak Amin Rais, Mas Roy Suryo, hati-hati. Boleh berbicara, monggo silahkan. Kita atau kami tidak alergi kritik, tapi ojo kebablasan. Dan kami memohon kepada pemerintahan yang akan datang, sekiranya nanti hal-hal yang bisa menimbulkan atau embrio-embrio pemecah belah bangsa ini mohon diadakan pembinaan. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Terima kasih. Tujuan kita tidak lain hanya pengen negara ini tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah laporkan di Bareskrim, tinggal menunggu saja nanti kelanjutannya seperti apa. Kalau ada panggilan ya kita berharap jadilah laki-laki yang gentle. Apa yang dia sampaikan ya harus kita dibuktikan. Untuk lain-lain kita sifatnya mengingatkan, jangan membuat gaduh, karena yang jelas-jelas membuat gaduh sekali itu adalah Roy Suryo terkait itu, begitu Mas.